Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan Syekhona Khalil atau Mbah Khalil Bangkalan. Lahir di Kemayoran Bangkalan 1820, meninggal di Martajasa Bangkalan 1925 pada umur antara 104 sampai 105 tahun. Khalil Al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim putra dari Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman Basyaiban. Said Sulaiman inilah yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, dari pihak ibu. Berikut akan dikisahkan beberapa karomah Syekh Khalil. Namun, sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan silahkan subscribe channel ini. Like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Pertama, tertawa keras di dalam sholat. Pada suatu hari, di dalam salat jemaah yang dipimpin oleh Kiai di sebuah pesantren tempat Kiai Khalil mencari ilmu. Kiai Khalil muda tertawa cukup keras, sehingga teman-temannya takut kalau Kiai akan marah, karena sikapnya itu juga dan mereka tidak keliru. Setelah selesai salat, sang Kiai menegur Kiai Khalil muda yang sikapnya yang tertawa cukup keras waktu salat. Itu tentu saja tindakan itu dilarang dalam Islam. Ternyata Kiai Khalil muda masih terus tertawa, meskipun Kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya Kiai Khalil menjawab bahwa, ketika salat berjamaah berlangsung dia melihat sebuah berkat sejenis wadah nasi waktu kenduri di atas kepala sang Kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu atas salat yang ia pimpin tersebut. Karena sang Kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri. Sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Kedua, debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama. Akan tetapi ada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Khalil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun, sekali-kali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Khalil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Khalil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Khalil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Khalil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Khalil, sambil memegang kepiting yang masih basah. "Sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Khalil, sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana, suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka, setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu Kiai Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Ketiga, ke Mekah naik trocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di air. Pada suatu sore, di pinggir pantai daerah Bangkalan, Kiai Khalil hanya ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan perihal urusan pesantren dan persoalan umat. Tak terasa waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. "Kita belum salat asyar Kiai," kata Syamsul Arifin.
Astagfirullah, kata Kiai Kolil, menyadari kehilafannya. Waktu asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna Kiai, ucap Kiai Syamsul Arifin. Kalau begitu, ambil krocok untuk kita pakai ke Mekah, kata Kiai Kolil. Setelah mendapatkan krocok, mereka menumpanginya dengan duduk di atas krocok tersebut. Beberapa saat Kiai Kolil menatap ke Mekah, tiba-tiba, krocok yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah Mekah. Sesampainya ke Mekah, azan salat asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama salat asyar berjamaah di Masjidil Haram. Keempat, mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Kolil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kolil menegur sang menantu yang alim itu supaya membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya. Sebagai orang yang alim, Kiai paham mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kolil dalam penentuan arah kiblat. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Kolil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman yang diikuti sang menantu. Kiai Kolil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Mekah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah arah. Kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kolil. Kelima, membelah diri. Karomah lain dari Mbah Kolil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kolil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek tak mau menceritakan apa-apa. Langsung meloyor masuk rumah. Ganti baju, teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Kolil. Dia mengucapkan terima kasih karena saat perahunya pecah di tengah laut langsung ditolong Mbah Kolil. Keenam, menyembuhkan orang lumpuh. Seketika suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, tepatnya di Betawi. Namun belum juga sembuh, lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit, kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Kolil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang, tak ketinggalan pula anak dan istrinya ikut mengantar. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena kakinya kerobohan pohon, lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kolil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kolil. Muncullah Mbah Kolil dalam rumahnya dengan membawa pedang, seraya berkata, "Mana orang itu, biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit, karena Mbah Kolil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kolil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Ketujuh, kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh, setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kolil. Sesampainya di rumah Mbah Kolil, sebagaimana biasanya, kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum Kiai," ucap salam para petani. Serentak, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kolil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kolil bertanya, "Sampeyan ada keperluan?" "Ya benar Kiai, akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling,
Kami mohon kepada Kiai penangkalnya, kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat koma Zaidun, yang artinya telah berdiri, lalu serta-merta Mbah Kholil berbicara sambil menunjuk kepada huruf koma Zaidun, ya karena pengajian ini sampai ke Zaidun ya koma Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal, seru Kiai dengan tegas dan mantap. Sudah Pak Kiai, ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. Ya sudah, jawab Mbah Kholil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Kholil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Kholil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus, tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan namun hasilnya sia-sia, semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi, karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para pencuri bisa duduk, maka diutus wakil petani untuk sowan ke Mbah Kholil lagi. Tiba di kediaman Mbah Kholil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Kholil, mereka menyerahkan hasil panennya berupa timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun.